Kita belajar tentang rekursif. Rekursif itu apa? Rekursif itu adalah function yang memanggil function itu sendiri. Ibaratnya kayak analogi ini, kita menggambar, di dalam gambarnya ada gambar lain, di dalamnya ada gambar lain, dan seterusnya. Atau mungkin misalnya kita share screen Zoom gitu, kemudian nggak sengaja kita buka Zoom-nya, kan akan kelihatan ada layar, di dalam layar, dan seterusnya. Itu analogi rekursif. Again, mungkin disclaimer, ini materi yang sangat-sangat advance. Jadi pastikan sudah paham materi sebelumnya, dan sebenarnya kalau nggak paham ini juga masih nggak apa-apa, karena dalam dunia sehari-hari kita juga jarang memakai rekursif, sangat jarang. Cuma memang ada problem tertentu yang sangat menarik jika di-solve dengan rekursif, dan sangat simpel jika pakai rekursif. Analoginya kayak gini, contoh code-nya. Jadi ada function, di dalamnya ada function, yang function itu memanggil function yang sama. Kemudian di sini memang kita harus manggil function itu untuk pertama kali ya, supaya di-execute. Contoh program rekursif adalah counter. Countdown. Kita punya sebuah angka n. Kita ingin menghitung mundur. Jadi kalau dari tiga dia akan ngeprint 3, 2, 1, 0. Solusi simpelnya pakai looping. Seperti ini. Kita looping dari n sampai ke 0. Min-min, jangan lupa, bukan plus-plus. Kemudian print. Print line i. Coba execute. 3, 2, 1, 0 ya. Ini versi iteratif, versi looping. Kita bisa membuat ini dengan rekursif. Caranya simple. Kita print n-nya, kemudian manggil n-1. Manggil rekursif dengan n-1. Nah, cuma ini ada masalah. Dia akan looping terus tidak berhenti. Tapi dia betul, dia berkurang 1. Jadi ini analoginya, kita memanggil countdown 3 kan. Di dalam countdown 3, dia melakukan print angka 3. Tapi kemudian dia memanggil countdown 2. Di dalam countdown 2, sekarang kita masuk ke countdown 2 ya. Kita lupakan semua yang countdown 3. Kita cuma sekarang posisinya n sama dengan 2. Di situ dia akan melakukan print 2. Setelah print 2, dia ke sini. Countdown 1. N-1 kan 2 min 1, 1. Nah, sekarang kita berada di countdown 1. Di countdown 1, dia akan ngeprint angka 1. Dan dia akan ke countdown 0. Countdown 0 juga sama. Saya lanjutkan sedikit. Countdown 0, dia akan print angka 0. Dan kemudian manggil countdown min 1. Dan lanjut terus sampai tak hingga. Nah, gimana solusinya? Solusinya kita perlu stop. Stopnya kapan? Ketika countdown 0 kan? Kita nggak ingin lanjut rekursif lagi. Caranya adalah kita tinggal membuat kondisi seperti ini. Jadi namanya ini base condition. Base condition. Ketika n 0, kita tidak ingin rekursif lagi, stop. Tapi kalau bukan sama dengan 0, kita, ini di atas harusnya ya, kita tetap rekursif lagi sampai itu sama dengan 0. Coba dijalankan, 3, 2, 1, 0. Simple? Lebih simple ya daripada yang looping tadi. Kita nggak perlu mikirin for loop-nya, cukup manggil function itu sendiri. Ini contoh countdown. Ada contoh lain, yaitu bilangan faktorial. Bilangan faktorial itu dimulai dari 0 ya. Faktorial 0 itu 1. Faktorial 1 itu juga sebenarnya ini 1 dikali faktorial 0. Faktorial 2 itu sama dengan 2 kali faktorial 1. Tapi apa? Faktorial 2 itu adalah 2 dikali 1 dikali 1. Faktorial 3 adalah 3 dikali faktorial 2. Di mana faktorial 3 sama dengan 3 kali 2 kali 1 kali 1. Jadi faktorial itu adalah bilangan itu dikali sama bilangan sebelumnya,
begitu terus sampai 1. Ini sebenarnya nggak gitu penting ya. Kalau mau lebih simpel, ini saya simplify aja. Mulai dari faktorial 1. Jadi ini adalah seperti ini, dan ini seperti ini. Gimana buatnya? Saya coba bikin yang versi looping dulu ya. Kalau iteratif, kita simpan resultnya. Resultnya sama dengan 1. Terus kemudian looping dari bilangan itu sendiri sampai 1 aja. Kemudian I min min. Dan kita hitung resultnya sama dengan result kali I. Kita coba faktorial 3 di print. Faktorial 3 adalah 6. 3 kali 2, 6. Kita coba faktorial 5. Sama dengan 5 kali faktorial 4. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Ini belum diganti. 120. Ini versi looping ya. Jadi kita ada akumulasi di sini, dikalikan aja terus dengan I. Nah, ini mungkin agak susah dibaca. Ada yang lebih simple, yaitu pakai rekursif. Rekursif itu tinggal translate function di atas sebenarnya. Formula di atas. If n sama dengan 1, maka return 1. Ini adalah base condition-nya. Ketika n sama dengan 1, balikin 1. Tapi sisanya, kita menghitung dengan cara bilangan itu, n, dikali sama faktorial n-1. Tinggal n kali faktorial n-1. Udah selesai. Hasilnya sama. Jauh lebih simpel ya. Tidak ada looping, kita tinggal translate matematik formulanya ke dalam code. Masih banyak contoh lain. Saya ingin menunjukkan satu hal dari aplikasi rekursif, yaitu Maze. Tapi ini materi sangat-sangat advance, jadi ini cuma untuk seru-seruan aja. Tidak akan saya bahas materinya. Tapi kalau teman-teman ingin coba, silakan bisa googling, atau coba di copy nanti materi ini. Ini apa? Ini adalah Maze. Jadi yang bawah saya komen dulu. Coba kita jalankan. Ini labirin gitu. Di mana titik itu adalah kosong, bisa kita lewati. Yang X itu adalah tembok. Kita nggak bisa lewat ini. Tugas kita adalah, kita pengen jalan dari sini ke sini. Pojok kiri atas ke pojok kanan bawah. Caranya gimana? Kalau ini ya simpel ya. Ke sini, ke bawah, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke bawah, ke kanan. Tugas kita adalah membuat program buat solve itu. Kasih tahu jalurnya. Nah, programnya, saya tunjukkan outputnya dulu. Ini mesh-nya, yang di bawah ini nih adalah solusinya. Jadi ini adalah jalur yang ditempuh nih. Ke sini, ke bawah, ke kiri, ke bawah, ke kanan. Betul ya? Coba mesh-nya dibikin lebih kompleks lagi. Ini gini, ini gini. Coba dijalankan. Kayak gini mesh-nya sekarang. Dia bisa dapat solusinya. Ke bawah, ke sini, ke sini, ke sini. Ke bawah, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, pertanyaannya gimana cara bikin ini? Saya nggak akan lebih ke detail ya. Tapi intinya di sini bikin mesh-nya dulu. Kemudian yang paling penting adalah di sini, traverse. Dia akan memanggil metode traverse itu, dan di sini ada rekursifnya. Inti rekursifnya adalah dia mencoba jalan, ini maksudnya direction-nya ya. Jadi X-nya nambah 0, Y-nya nambah 1, berarti dia ke bawah. Kalau ini artinya X-nya nambah 1, Y-nya nambah 0, berarti dia ke kanan. Ini dia ke atas, ini dia ke kiri. Jadi coba semua direction, atas, kanan, bawah, kiri, sampai ketemu solusinya. Ini rekursifnya di sini, dan ini adalah base condition-nya. Perlu stop.
Dia stop kalau dia keluar dari mesnya. Dia stop kalau melewati yang udah pernah kita visit. Jadi muter gitu, stop di situ. Atau dia stop ketika nabrak tembok. Atau dia stop ketika sampai ke tujuan akhir. Berarti udah dapat solusinya. Ini contoh kalau teman-teman pengen nyoba, namanya DFS, algoritmanya. Ini sangat advance. Kalau tertarik, silahkan di-explore. Ada hal lain tentang recursive aplikasinya. Contohnya adalah catur. Menarik juga ini. Sebutannya adalah nQueen. Kita punya banyak ratu, nggak cuma satu. Punya banyak ratu, kita ingin memposisikan ratu itu. Dalam kasus ini ada 8 ratu ya. Sedemikian rupa sehingga tidak ada ratu yang saling memakan ratu lain. Di sini, ratu ini kan bisa makan yang di jalur ini, bisa makan yang ini, bisa makan yang ini, bisa makan yang ini. Dan tidak ada ratu lain di posisi itu. Cuma misalnya ratu ini kita tempatkan di sini, tentunya bukan solusi ya, karena bisa dimakan. Nah, ini salah satu solusinya. Di sini tidak ada ratu yang bisa saling memakan. Semuanya aman gitu ya. Ada solusi lain. Ini bisa pakai rekursif dan tidak terlalu susah. Terus ini contohnya pakai rook ya. Pakai benteng. Ini bentengnya juga tidak ada yang bisa memakan. Contoh lain, kuda. Banyak ya contoh lain. Ya, nanti ada algoritma sorting pakai rekursif juga ada. Ya, macam-macam. Dan biasanya memang materi yang cukup advance. Ini namanya quicksort. Ini bisa pakai sorting tapi bisa pakai rekursif caranya. Demikian materi ini. Semoga menarik minat teman-teman buat belajar lebih dalam soal rekursif. Seru-seru. Ada yang seru juga namanya Tower of Hanoi. Ini kayak main ini ya, mainan anak gitu. Kita ingin memindahkan dari sini ke sini dengan rule bahwa ini nggak boleh kebalik. Jadi nggak boleh yang lebih kecil di bawahnya yang lebih besar. Coba ini saya pindahkan ke sini. Kalau ini saya pindahkan ke sini, nggak bisa, karena lebih gede kan. Nah, gimana caranya supaya bisa pindah semua ke sini? Nah, caranya gini. Ini perlu dibalikin ke sini. Kemudian ini pindahin ke sini. Ini balik lagi ke sini. Karena nggak boleh kalau ini ke sini, nanti ini nggak bisa kan. Jadi perlu numpang dulu di sini, kemudian baru ke sini, kemudian baru ke sini. Namanya Tower of Hanoi. Gampang? Nggak juga. Kalau ada banyak, susah ini. Ini ke sini, ini nggak bisa ke sini, ini nggak bisa juga ke sini. Nah, stuck. Berarti ini harus ke sini dulu, kemudian ini ke sini, dan seterusnya. Nah, ini bisa di-solve. Ini lama kalau 8. Coba saya kecilkan jadi 4. Nah, solusinya ini sangat gampang pakai rekursif. Ke sini, ke sini dulu, ke sini, numpang dulu ke sini, numpang balik lagi ke sana. Ya, algonya bisa di googling, simple, dan sangat menarik ya. Demikian, terima kasih teman-teman. Selamat belajar.